Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa kembali bersama saya Hamis Wakil di Respon Populer. Bersama saya, pemuda awam ngomong kocak. Baik teman-teman semua, saya berharap teman-teman masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita diberi kesehatan dan juga pula kemudahan-kemudahan di dalam urusan kita, sehingga kita dapat menunaikan dan melaksanakan urusan-urusan kita dengan baik dan dengan maksimal. Tentu itu adalah merupakan harapan saya, dan itu adalah harapan kita semua tentunya. Dan teman-teman, bagi Anda yang belum sempat subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, dan kalau bisa lonceng notifikasinya ditekan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari Respon Populer. Teman-teman semua, di awal video ini saya ingin mendisklaimer dulu. Oke? Saya ingin mendisklaimer dulu. Anda bisa melihat saya hari ini menggunakan baju berwarna merah. Oke? Dan secara politik saya mintakan Anda jangan mempolitisasi baju warna merah saya dengan kelompok-kelompok tertentu. Nah, jadi saya ingin membatasi dulu di situ. Nah, jangan sampai tampilan saya dengan warna merah ini teman-teman kemudian mempolitisasikan dengan kemudian bahwa saya ini adalah kelompok dari kelompok tertentu. Karena baju, tentunya baju yang saya pakai dan saya gunakan ini adalah punya kesamaan warna dengan salah satu paslon, Ganjar Pranowo. Ya, jadi baju yang saya gunakan warnanya sama, warnanya doang yang sama dengan PDIP. Nah, tapi saya bukan kader PDIP, anggota saja bukan, apalagi kader ya. Pun juga sebaliknya, saya juga bukan anggota ataupun kader dari partai-partai tertentu, namun saya adalah masyarakat biasa, rakyat biasa, pemuda awam yang ngomong kocak. Makanya jika teman-teman sering mendapati pikiran saya kok agak aneh-aneh, ya memang karena saya pemuda awam kok. Masa iya pemuda awam mau dituntut untuk bicara? Nah, tapi kalau teman-teman ingin menuntun saya dalam ruang-ruang kebenaran, maka teman-teman bisa membantah pendapat saya ini di kolom komentar yang ada. Nah, jadi itu agar kemudian bisa kita berdiskusi sama teman-teman. Itu adalah merupakan bagian daripada amanat konstitusi kita, Undang-Undang 1945, bahwa tugas kita melalui preambul menjelaskan bahwa tugas kita adalah untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tentu diskusi-diskusi kita di kolom komentar adalah merupakan bagian daripada upaya untuk mensejahterakan anak bangsa. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jika teman-teman punya pendapat yang berbeda dengan saya, teman-teman bisa cantumkan pendapat teman-teman di kolom komentar yang bawah. Jangan pendapat teman-teman disimpan gitu ya, atau cuman ngomongnya, wah ini salah ini bukan begitu semestinya, dan lain seterusnya, tetapi cuma sebatas ucapan doa. Kalau bisa gunakan jari teman-teman, komentari di kolom komentar, dan kita akan berdiskusi secara bersama. Dan tentu sekali lagi saya tidak punya alasan dan saya tidak punya hak untuk membatasi hak bicara teman-teman. Namun saya garis bawahi, ketika ucapan yang mengandung perkataan-perkataan yang kotor tentunya itu tidak kita inginkan, karena itu di luar daripada konteks upaya kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah teman-teman, tentu Anda lihat di awal video saya mendisklaimer tentang tampilan saya, karena memang hari ini saya akan bicara tentang Ganjar Pranowo. Kemarin kita sudah bicara, linknya di atas ini, sudah kita bicara tentang Anies Baswedan. Kapan sih Anies Baswedan itu bakalan mendeklarasikan wakilnya? Konon katanya sepulang haji gitu. Nah sekarang udah pulang haji, udah cukuran botak, kok belum deklarasi pula, ya kan? Nah belum. Dan melalui konten yang sudah kita bicarakan, nanti linknya akan kita terakan di akhir video ini, bahwa ketika kemudian Anies terkesan buru-buru mengikuti suara-suara partai pendukungnya, Partai Demokrat dan juga dengan Partai PKS, mendeklarasikan wakilnya di awal dan sejak dini, maka bahasa saya ini adalah merupakan bagian daripada jebakan Batman. Nah, Anies Baswedan jika ingin menang, maka butuh juga bacaan politik yang serba hati-hati, penuh ketelitian. Sebab Anda bukan maju dengan seorang diri, Anda maju dengan pasangan yang lainnya. Ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto. Nah,
Namun saya ingin batasi, saya tidak mau ingin lagi bicara tentang Anies Baswedan, saya ingin bicara tentang Ganjar Pranowo. Saya adalah pemuda awam, saya adalah anak bangsa Indonesia, saya punya hak untuk berbicara kepada Anies, kepada Ganjar, dan tentunya kepada Prabowo Subianto. Hari ini fenomena yang paling menarik teman-teman, yang kita saksikan adalah capresnya sudah ada semua. Sudah ada Anies Baswedan, sudah ada Ganjar, dan sudah ada Prabowo. Tetapi yang uniknya adalah ini wapresnya mana, wacapresnya mana, belum ada, betul? Tentu. Maka tadi Anies didorong untuk segera deklarasikan. Nah, bacaannya sudah ada, tapi pertanyaannya kenapa Ganjar belum ada disahkan untuk mendeklarasikan wakilnya? Nah, saya akan menjawab pertanyaan ini, teman-teman. Semoga apa yang ingin saya bicarakan ini dan bisa menjawab kebingungan kita selama ini, pertanyaan-pertanyaan yang hari ini belum terjawab. Begini teman-teman, saya ingin mengangkat terlebih dahulu fakta sejarah politik pada 2019 yang lalu. Dan fakta ini saya pegang sebagai dasar saya untuk bicara dalam konten ini. Anda lihat fenomena yang terjadi di 2019. Prabowo telah muncul, Jokowi tentu ada dong sebagai incumbent waktu itu. Nah, Prabowo lahir, muncul di situ. Mohon maaf, Prabowo deklarasikan diri menuju Pilpres 2019 dan kemudian disusul dengan mengangkat Sandiaga Uno, mendeklarasikannya sebagai wacapres ya, untuk mendampinginya di 2019. Nah, saat itu Sandiaga Salahuddin Uno adalah merupakan sosok yang sangat idola oleh kelompok milenial, kelompok emak-emak, dan tentu adalah kelompok kaum muslimin. Kenapa saya bilang demikian? Karena Sandiaga Uno dan Anies Baswedan menang pertarungan pilkada adalah berdasarkan isu Al-Maidah 51 yang bekerja di sana. Al-Maidah yang bekerja, politik identitas yang bekerja di sana. Nah, fenomena itu terbawa pada Pilpres 2019 dan saya katakan basis kaum muslimin itu masih terjaga hingga pada Pilpres 2019. Nah, Prabowo mengangkat Sandiaga Uno adalah merupakan bagian daripada kekuatan politik. Harapan terbesarnya adalah mampu memenangkan pertarungan 2019. Jelas, oleh kelompok incumbent Pak Jokowi kala itu, dengan PDIP melihat ini adalah merupakan bagian daripada kekuatan. Peluangnya Pak Prabowo akan memenangkan pertarungan 2019. Tapi dahsyat, saya appreciate bacaan politik yang strategis oleh PDIP kala itu, yang mampu memunculkan wakil sosok yang mampu memecah kelompok kaum muslimin waktu itu. Dan tidak ada lagi adanya politik identitas di 2019. Mohon maaf, kenapa? Karena Pak Jokowi, PDIP mengambil sosok mendampingi Pak Jokowi adalah sosok yang mampu menetralisir situasi yang ada. Sehingga tidak ada lagi gaungan-gaungan politik identitas. Maka yang diangkat, yang dilamar, yang dipinang untuk mendampingi Pak Jokowi adalah Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dengan posisi jabatan sebagai pimpinan tertinggi Majelis Ulama Indonesia. Wah, dahsyat. Terjawab sudah. Sosok wakil yang mampu memiliki power dan menyaingi Sandiaga Uno. Sekurang-kurangnya dari kelompok mayoritas muslim, itu semuanya tidak bisa ke Prabowo karena juga berpikir tentang adanya Pak Kiai di situ. Nah, ini menarik teman-teman. Dan Jokowi mengangkat Pak Kiai itu bukan salah orang, sudah tepat itu. Tepat, Pak. Hingga akhirnya hasil daripada pertarungan 2019 dapat dimenangkan oleh Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf. Wah, dahsyat. Teman-teman, fenomena ini kita kaitkan dengan situasi hari ini. Dan saya berpendapat fenomena situasi politik hari ini juga akan masih sama dipakai caranya oleh kelompok
Ganjar Pranowo dengan PDIP. PDIP tidak akan terkesan buru-buru. PDIP tidak akan terkesan ceroboh di dalam memilih dan melihat siapa yang tepat dan langsung dideklarasikan untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Hati-hati loh teman-teman. PDIP dengan semangat hat-trick tentunya akan membaca situasi hari ini dengan penuh kehati-hatian. Maka salah satu cara agar menjadi sampel di mana mereka akan melirik seseorang sosok yang paling kuat dan mampu menyainginya, maka mereka akan menunggu wakil dari Anies Baswedan. Oleh sebabnya hari ini mereka masih santai. Mereka lirik. Kapan ini? Yuk Anies yuk, cepat yuk, deklarasikan wakil, cepat yuk. Maka ini saya katakan secara tegas di sini bahwa bisa jadi desakan daripada Demokrat dan PKS untuk Anies Baswedan mendeklarasikan wakilnya dengan bahasa polesan agar bisa manuver-manuver politik ke depannya bisa dikerjakan. Bisa jadi ini adalah merupakan bagian daripada jebakan Batman. Maka Pak Anies Baswedan jika kemudian tidak lihai di dalam melihat persoalan ini, maka saya kira Pak Anies Baswedan akan mengalami kekalahan yang sama sebagaimana para kandidat-kandidat yang terlebih dahulu telah mengalami kekalahan. Katakanlah Pak Prabowo kalah dengan melawan Pak Jokowi di Pilpres 2019. Maka tidak akan ada harapan bahwa Pak Anies Baswedan akan menang di Pilpres 2024 ketika kemudian terkesan ceroboh, terkesan tidak hati-hati di dalam mendeklarasikan wakilnya. Waktu masih panjang, waktu masih lama. Yang penting ada capresnya. Wapres nanti aja dulu. Ya, karena Anda hari ini akan menjadi sorotan dan akan menjadi lirikan. Wah, mantap ini. Oh, jika dia deklarasikan wakil ini berarti siapa sosok yang punya power sekurang-kurangnya menyamai. Setelahnya adalah bisa memberikan pengaruh lebih dan bisa kita kalahkan. Tentu bacaan seperti itu bakalan digunakan dalam konteks politik kali ini. Dan saya kira PDIP masih menggunakan cara yang lama. Dan hal ini tentu juga menjadi ketukan kepada Pak Anies Baswedan dan juga dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo jika mau ingin menang dan jika tidak mau ingin kalah yang ketiga kalinya, maka Pak Prabowo harus merubah skema politik yang ada. Maka hari ini pada kesempatan ini saya apresiasi dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo tidak terkesan buru-buru banget gitu untuk mendeklarasikan diri, untuk lalu kemudian mendeklarasikan wacapres, entah karena memang karena hari ini Pak Prabowo masih adalah Menteri Pertahanan, tapi saya kira Pak Prabowo kali ini sudah hati-hati. Saya kira Pak Prabowo hari ini sudah terkesan teliti. Yang tidak terkesan teliti hari ini adalah Pak Anies Baswedan dan kedua partainya, Demokrat dan juga dengan PKS. Yang hari ini mencoba berupaya untuk mendorong Pak Anies Baswedan segera untuk mendeklarasikan wakil. Jadi saya kira jangan sampai kemudian ini menjadi jebakan Batman. Dan saya beranggapan bahwa barangkali ini adalah merupakan bagian daripada jebakan Batman itu sendiri. PDIP dan Pak Ganjar hari ini menanti siapa sosok yang akan mendampingi Pak Anies Baswedan. Setelahnya akan dilakukan pencarian sosok yang paling tepat untuk mampu menyaingi Pak Anies Baswedan dan wakilnya. Dan mampu memberikan pengaruh besar sehingga semangat hat-trick bisa terrealisasi dengan baik. Nah, jelas. Of course. It will be. Saya melihatnya seperti itu. Dan ini adalah bacaan saya. Teman-teman jika punya bacaan yang berbeda, tanggapan yang berbeda, silakan dituangkan pada kolom komentar. Dan ya sekali lagi saya tidak akan membatasi perbicaraan pendapat teman-teman semua. Selama pendapat teman-teman di luar daripada bahasa-bahasa kotor yang dimana itu penuh dengan kebun binatang gitu ya. Jadi silakan bahasa-bahasa yang tentunya itu sifatnya adalah memberikan edukasi kepada rakyat Indonesia. Ya, seperti itu teman-teman semua. Jadi ini adalah merupakan bacaan politik saya pada fenomena hari ini.
Dan saya berargumentasinya seperti itu, bahwa Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo tidak akan mendeklarasikan wakilnya selama Anies Baswedan belum mendeklarasikan wakilnya. Dan Pak Ganjar Pranowo akan mendeklarasikan wakilnya ketika Pak Anies Baswedan telah dahulu mendeklarasikan wakilnya. Ya, tentu. Dan bacaan saya sebagaimana demikian. Nah, jadi itu teman-teman semua, itulah yang dapat saya sampaikan, dan video ini tidak bermaksud untuk memojokkan pihak-pihak tertentu, karena memang saya bukanlah merupakan bagian daripada kelompok manapun. Saya independen dan saya adalah rakyat biasa, dan saya mencoba memberikan pandangan saya ini. Apa yang merupakan bagian daripada hasil bacaan saya akan mencoba menuangkan di Respon Populer. Saya akan memberikannya. Dan teman-teman bisa memberikan tanggapan serupa atas pendapat saya. Oke? Bisa memberikan pendapat yang berbeda, bisa membantah pendapat saya di kolom komentar yang ada. Terima kasih banyak teman-teman semua. Buat Anda sekali lagi yang belum sempat subscribe kanal ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika Anda merasa bermanfaat video ini, silahkan di-share kemana saja. Kita pastikan video ini harus sampai pada tangan Pak Ganjar, Ibu Mega, Bu Puan, Pak Jokowi, Pak Anies Baswedan, dan AHY, dan juga dengan PKS. Juga pula harus bisa sampai pada tangan Pak Prabowo Subianto. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan teman-teman semua. Kita akan kembali berjumpa lagi di konten-konten kita pada lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.